Ini yang disebut namanya proses pembuangan, pembersihan bangkai tikus yang ada dalam hati. Ini yang disebut namanya proses takhalli. Dibuang bangkai tikus di dalam hati. Buang. Kosongkan diri itu. Ini pertanyaan siapa namanya kemarin? Pertanyaan siapa waktu Zoom meeting? Si Rizky. Bagaimana cara mengosongkan diri Ustadz? Buang bangkai tikus yang ada dalam hati itu. Sifat ujub, takbur, dengki itu. Buang dia, keluarkan dia. Kalau udah terbuang bangkai tikus di dalamnya, barulah zikir kita itu mampu merasakan kehadiran Allah itu pada diri. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Likulli shay'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada ala pembersihnya. Proses pembuangan bangkai tikus di dalam hati ini disebut namanya proses takhalli. Kalau udah terbuang semuanya, maka inilah zikir itu baru kita bisa merasakan kehadiran Allah yang tidak berjarak dengan diri kita ini. Maka palukanlah hati kita itu dengan zikir subhanallah. Palukan zikir itu dengan alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu. Ketika itulah Bapak Ibu, muncul kesadaran Tuhan di dalam diri. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana. Itu takhalli. Jadi kalau udah proses takhalli sudah berlangsung, maka baru jalani proses yang kedua. Disebut apa namanya? Tahalli. Baru diisi dia. Diisi dia dengan sifat sabar. Diisi dia dengan sifat ikhlas. Diisi dia dengan sifat qanaah, diisi dia dengan sifat tawadu, diisi dengan sifat zuhud, diisi dengan sifat wara. Itu dia, diisi. Kalau udah diisi, insya Allah begitulah kita ini asik bermanja-manja dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Allah itu benar-benar wujud dan nyata pada diri kita itu. Makanya Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat aku selalu ingat akan dirimu, kata Allah. Karena aku tidak pernah meninggalkan dirimu, walaupun itu sesaat. Tuh. Ya. Apa kata Allah? Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan diri kita ini, walaupun sesaat. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ingatlah kata Allah, yang keempatnya itu aku yang menjadi rahasia dirimu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ketahuilah kata Allah, yang keenamnya itu aku yang menjadi rahasia dirimu. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang berkelompok-kelompok, yang berjamaah-berjamaah, yang berkumpul-kumpul, baik jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak, saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan. Ketahuilah kata Allah, aku tetap hadir selalu beserta dirimu. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku, kata Allah. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Tuhan. Barulah Allah mengatakan itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu. Di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, situlah nyatanya aku menjadi bukti, menjadi dalil dan saksi, menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Di kamar kita, ada enggak Allah tuh? Di luar kamar kita ada? Walaupun kita jauh dari suami, ada enggak Allah dekat kita tuh? Walaupun kita jauh daripada bini, ada enggak Allah pada dekat tuh? Kalau ada, insya Allah enggak akan pernah selingkuh itu. Kemana pula perginya nih? Tahu masuk Ustaz tuh? Jangan sok tahu lagi. Itu rahasianya tuh. Kalau hati sudah hadir kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu,
Hidup kita ini istiqomah itu. Ya. Bagaimana kita ini akan mencuri, akan berbuat dosa dan maksiat, sementara Allah betul-betul wujud nyata rahasia diri kita ini. Itu yang mesti dipahami, malu kita dengan Allah tuh. Ya. Kalau kita sudah hidup kesadaran Allah itu pada diri ini. Itu maksudnya. Hidupkan asma itu. Hilangkan namanya bangkai-bangkai tikus di dalam diri supaya hidup kesadaran Tuhan di dalam diri itu. Barulah benar dia qulubul mu'min baitullah. Barulah hati ini katakan rumah Allah, tempat kita menerima hidayah dan petunjuk. Makanya Allah katakan apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Tidak ada salah seorang di antara kalian, melainkan kalian mampu berdialog dengan aku tanpa pakai penterjemah, tanpa pakai ahli bahasa. Siapapun bisa berdialog dengan aku, siapapun bisa dia bercakap-cakap dengan aku, tanpa pakai penterjemah, tanpa pakai ahli bahasa. Wala hijaban yahjubuhu. Tidak ada pula dinding yang membatasi antara dirinya dengan aku ini. Tidak ada sekat, tidak ada tabir dan tembok yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Makanya Allah katakan apa? Pastami' lima yuha. Maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu. Itu dia. Jadi kalau hati telah bersih, hati telah bening, hati telah terpancar, sudah mencurat nur ilahi di dalam hati, maka hati ini akan menjadi lapang. Iza dakhala qalbu nuran in pasahawan saroha. Apabila telah masuk nur di dalam hati kita ini, maka hati kita akan menjadi lapang. Hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan bahagia. Kenapa? Karena rindu dengan kehadiran Allah yang sudah ada pada diri ini. Itu asik Bapak Ibu. Tak pernah kita merasa sepi hidup di dunia ini. Walaupun suami meninggal kita masih ada Allah. Walaupun istri meninggal kita masih ada Allah. Dimanapun kita berada ada Allah. Itu asik tuh. Itu rahasianya berdialog dengan Allah, berdialog ke dalam diri. Biar dialog ke dalam diri. Yang terakhir Bapak Ibu, af'al Allah pada diri Bapak Ibu, pada insan itu disebut apa? Tubuh. Jadi tubuh insan itu yang disebut namanya af'al Allah itu. Kesimpulannya, untuk memandang sempurnanya af'al Allah, memandangnya sempurnanya asma Allah, memandangnya sempurnanya sifat Allah, memandang sempurnanya zat Allah, itu yang disebut namanya dengan insan. Kok ragu Bapak Ibu? Insan. Insan inilah kesempurnaan memandang af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Itu artinya Bapak Ibu, kalaulah insan ini kesempurnaan memandang af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah, maka disebutlah insan ini namanya wujudullah. Atau namanya ainullah. Atau namanya hakikatullah. Jadi kita menjelaskannya secara sifat. Walaupun kita menjelaskannya secara sifat, bahwa insan itu wujudullah, ainullah, hakikatullah, namun secara ma'rifat, nah ini secara ma'rifat, siapa insan itu? Itulah dia. Ya. Jangan disebut juga lagi itu. Ya, apa kata Rasul itu? Siapa yang sudah kenal dengan dirinya, itu tiada lain adalah Allah. Maka jangan disebut juga lagi. Apa kata Rasul itu Pak San?
Pasti nge itu Ibu Anggi itu. Pojol deh. Lupa. Kalipa. Lupa. Ini saya sudah kalipa nih. Pak Zuar. Lupa leh. Pak Jizinuddin. Apa-apa, Pak? Apa? Kalanahu. Apa? Kok bisa bisik mah? Hah? Apa? Itu partinya itu? Tadi yang saya bilang apa? Diam apa yang coba? Bukan itu. Kalau udah kenal Allah diam aja lah lagi. Apa tuh hadisnya? Apa? Itu dia. Ya, man arafallah kalalalahu. Man arafallah kalalisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu nyatanya diri Bapak Ibu nih, maka rahasiakanlah nyatanya Allah pada diri Bapak Ibu. Ketika itu kata Rasul, kala lisanahu, keluh lidahnya. Keluh lidah itu apa maksudnya tuh Bella? Keluh lidah itu apa maksudnya? Bella pernah keluh lidahnya sama abangnya? Benar atau tidak? Jangan ada duta di antara kita. Ibu Lia mungkin pernah keluh lidahnya dengan abangnya? Sering kali ya? Oh sering kali. Ustaz suka kalau orang jujur tuh kayak gitu. Ibu Lina gitu juga? Pernah keluh? Sekarang maksudnya yang sebenarnya lagi. Apa tuh Linda? Keluh lidah itu apa maksudnya? Iya. Diam, tidak bisa dijelaskan, kata yang tiada terkatakan. Kita mau ngomong, itu tak bisa diutarakan lagi. Kita mau bicara, mau menyampaikan, tapi tak bisa ingin menyampaikan lagi. Udah keluh lidah itu. Apa sebabnya keluh lidah itu Bapak Ibu? Apa sebabnya kata yang nggak bisa terkatakan lagi? Hah? Karena telah terang, telah nyata, telah jelas. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu benar-benar terang, jelas dan nyata. Maka di situ letaknya keluh lidah itu. Kalau disampaikan juga, makin kabur makna yang sebenarnya. Bapak Ibu udah paham namanya majelis. Ini majelis namanya kan? Sekarang Bapak Ibu udah ngerti majelis, sudah terang dan nyata. Lalu apa kata Daniel sama Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ustadz Daniel belum paham lagi yang majelis itu yang mana. Mana yang majelis itu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu menerangkan itu? Ini gila aku. Ditunjuk ini, apa namanya itu tunjuk nih? Karpet tunjuk nih. Itu lagi. Itu gini-gini lagi. Jadi sesuatu Bapak Ibu kalau udah paham Bapak Ibu namanya dengan majelis, jangan diuraikan juga lagi. Jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, lain yang disebut, lain yang ditunjuk nanti. Daniel minta majelis yang ditunjuknya dinding. Daniel minta majelis pemahamannya yang ditunjuknya tiang. Daniel minta majelis pemahamannya. Bapak Ibu muter-muter tangan. Itulah panding aku toh. Kalau kita sudah mengenal Allah, jangan disebut juga lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Maka kesempurnaan makrifat insan itu adalah diam. Diam. Diam di dalam apa? Paham. Paham di dalam sadar. Sadar di dalam patuh. Patuh dalam itu iman. Tuh dia. Udah terang Bapak Ibu, udah bisa dijelaskan lagi. Itulah kesempurnaan makrifat yang sudah mengenal Tuhan. Makanya insan yang sudah mengenal akan rahasia dirinya, insan yang sudah mengenal akan rahasia Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya,
maka sembunyikanlah rahasia Allah itu pada diri kita. Jangan disebut juga lagi. Itulah maksudnya. Imani sajalah itu. Kita ada paham siapa diri kita sebenarnya. Maka itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang dikatakan namanya amal ma'rifat. Kalaulah amal itu disebut namanya amal daimun dan amal ma'rifat, maka setiap gerak dan diamnya Bapak Ibu sudah bernilai pahala. Dan sudah kalau cerita pahala. Sudah mengandung kebaikan itulah. Karena yang berbuat, yang bergerak dan diam itu tiada lain adalah aku. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, la tataharakun zarro illa biznillah. La tataharakun zarrotun illa biznillah. Apa artinya itu? Iya, karena Allah. Karena yang bergerak tuh dia. Si kudrat tuh dia tuh, yang si roda tuh dia itu. Tidak ada yang bergerak itu, melainkan yang bergerak itu aku, kata Allah. Jadi maknanya di balik bismillah. Kalau tidak ada izin aku, mana bisa bergerak? Maka siapa yang bergerak itu? Yang bergerak itu aku, kata Allah. Makanya ketika Rasulullah itu diayunkan pedang oleh Daksur, hei Muhammad, siapa yang sanggup menyelamatkan kamu dari pedangku Muhammad? Apa kata Rasulullah? Allah. Takulai tangan Daksur itu Bapak Ibu. Takulai tahu Pak Alit, takulai. Layu aku. Takulai diambil oleh Rasulullah itu pedang. Daksur, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Tidak ada ya Rasulullah, melainkan hanya maafnya engkau ya Rasulullah. Itu dia. Baru dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah yang dia sudah kenali. Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah yang sudah bertemu pada dirinya sendiri, dalam rahasia dirinya sendiri. Inilah yang saya katakan. Pertemuan Rasulullah dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia dirinya. Barulah dikatakan ahad itu, Allah itu ahad. 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 Alif ini maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu Muhammad, Adam. Allah, Muhammad, Adam. Satu orang itu. Tiga namanya, satu orangnya itu. Ya. Maknanya apa? Tiga nama satu orang. Allah tuh nama diriku. Muhammad tuh nama wujudku. Adam tuh nama rupaku. Aku juga itu sebenarnya. Ini cara penguraian kajinya Bapak Ibu. Duduknya di hakikat. Kalau duduk di ma'rifat, bagaimana cara pemahamannya? Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku. Kalau dia yang wujud, maka dirinya itu yang bernama Allah. Wujud dirinya juga bernama Allah. Rupa dirinya juga bernama Allah. Rahasia dirinya juga bernama Allah. Kalau duduk di marifat tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita dudukkan di hakikat, kita dudukkan di sifat, baru dia berbeda nama sebutannya. Itu maksudnya tuh. Ya. Kalau diturunkan ke sifat, baru berbeda-beda cara penguraiannya. Karena sudah menjelaskannya, sudah berbentuk dia. Itu dia. Kalau di marifat satu aja tuh. Contoh lah nih. Ini beras. Nah, beras. Ya, beras itu ditanak dia. Ditanak, tahu lihat ditanak. Dimasak. Setelah dimasak, apa sebutannya? Nasi itu. Kasih air lagi setelah jadi nasi. Jadi bubur dia tuh.
Kasih gula lagi setelah jadi bubur. Bubur ayam. Oh, seluruh kalipah bubur ayam. Jadi bubur ayam, bubur nasi itu sebenarnya apa tuh? Beras itu dah. Kalau bahasa makrifatnya beras saja. Kalau udah di hakikat, beras itu sebutannya nasi, bubur, tambah ayamnya. Jadi bagaimana cara kita menilik-nilik? Ini baru kita belajar menyenter-nyenter namanya. Ini belajar menyenter namanya. Belajar untuk menuin di dalam diri. Lihat. Pandangan zohir, tampak bubur ayamnya. Pandangan batin, tampak berasnya. Pandangan zohir, nampak buburnya. Pandangan batin, nampak berasnya. Pandangan zohir, nampak nasinya. Pandang batin, tampak berasnya. Maka beras inilah yang zat. Nasi, bubur, tambah bubur ayam, ini yang disebut sifat. Kesimpulannya, zat itu hanya satu. Zat itu hanya satu. Sifat itulah yang banyak. Banyak rupanya, banyak bentuknya, banyak wujudnya. Kalau banyak bentuk dan rupanya, banyak pula namanya. Apa maksudnya? Banyak bentuk rupa, banyak pula namanya. Segala yang wujud ini disebut namanya wujudullah. Rahasia memandang wujud Allah. Kalaulah segala yang wujud ini adalah wujudullah, rahasia memandang wujudnya Allah. Kalau begini bentuknya apa namanya? Kalau begini bentuknya apa namanya? Kalau begini bentuknya apa namanya? Papan tulis. Itulah yang katakan sifat itu boleh banyak. Namanya juga banyak sesuai dengan bentuk dan rupanya. Namun orangnya satu saja. Itu mesti pahami. Ini yang dikatakan suhudul kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah. Kemudian suhudul wahdah fil kasrah. Fil kasrah. Terakhir suhudul wahdah fil wahdah. Yang pertama, suhudul wahda fil kasrah. Apa artinya? Suhudul wahda fil kasrah? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya TB, Bu? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa? Pandang Allah pada sekalian alam. Apa maksudnya itu? Itu suhudul kasrah fil wahdah. Ini suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksud pahamnya? Pandang Allah pada sesuatu. Iya itu apanya artinya? Pandang Allah pada segala sesuatu. Kalau arti harfiahnya, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu siapa? Allah. Yang banyak itu siapa? Nah, pandang Allah pada alam, pandang Allah pada sesuatu. Benar tuh. Makna hakikatnya suhudul wahda fil kasrah, makna hakikatnya Allah lah yang wujud pada sekalian alam. Paham tak? Allah yang wujud pada sekalian alam. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Apa artinya Daniel? Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya itu Daniel? Ulang lagi. Bahwa segala yang nyata ini adalah wujud yang satu. Jelaskan makna yang sempurna yang satu itu apa? Allah. Ulang lagi. Bahwa segala yang nyata ini, yang banyak ini adalah wujud Allah. Itu dia. Bahwa segala yang banyak ini, sekalian alam ini, segala sesuatu ini, inilah nyatanya rupa diri Allah. Jangan ragu di situ. Ya. Sekalian alam, segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, itulah nyatanya akan rupa diri Allah tuh.
Akan tetapi kesempurnaan nyatanya rupa Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu, itu yang disebut namanya insan. Insan apa namanya? Insan kamil mukamil itu. Tuh. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Apa artinya? Nah, artinya dulu. Suhudul wahda fil wahda apa? Pandang yang satu tampak yang satu. Apa maksudnya Pak Ripai? Pandang Allah tanpa Allah. Apa makna di balik itu? Pandang Allah tanpa Allah itu? Iya, Allah yang ada cuma betul tuh. Pandang Allah tanpa Allah. Benar itu dah. Kita ambil makna di balik itu lagi supaya jelas. Pak Ji, sempurnakan. Allah itu yang memandang dirinya sendiri. Itu di Allah yang menyaksikan kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya yang besar, dirinya yang terpuji, dirinya maha suci, dirinya segala-gala yang wujud ini. Dia yang melihat dan mendengar. Itu dia tuh. Inilah yang disebut namanya memandang Allah itu pada diri. Karena diri inilah sempurnanya memandang dirinya Allah tuh. Kalau udah paham Bapak Ibu, lepaslah diri kita itu disebut namanya jahil murakab, itu lepas. Lepas itu apa maksudnya? Lepas itu merdeka. Tidak lagi kita ini dikatakan jahil. Benar-benar kita sudah mengenal Allah, sudah nyata pada diri yang disebut nama insan kamil mukamil. Tidak lagi kita disebut namanya jahil murakab, tidak lagi kita dikatakan buta, tidak lagi dikatakan tersesat. Karena dia sudah mengenal siapa Allah dan siapa dirinya. Rupanya Allah dan dirinya itu esa rupanya. Jadi jangan ceraikan insan dengan Allahnya. Jangan pisahkan Allah dengan insannya. Tapi pahamilah Allah dan insan itu esa dia. Tuh. Satu dia orangnya itu. Inilah namanya orang yang telah bersahadat itu Bapak Ibu. Sahadat itu apa artinya itu? Menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada yang wujud hanya Allah. Kalau bersaksi itu melihat atau tidak tuh? Melihat. Melihat siapa sih itu? Melihat Allah kan. Sudah lihatkah Bapak Ibu Allah tuh? Udah. Pada siapa? Pada diri. Itu yang syahadat tuh. Jadi bukan ucapan. Kalau ucapan, semua orang pandai itu. Ya, non muslim masuk Islam dia bersyahadat tuh. Kamu sadar kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu dalam bentuk lapas. Itu dalam bentuk kalam, itu dalam bentuk ucapan. Namanya bersyahadat, bersaksi, tentu kita melihat itu. Yang kita saksikan, rupanya yang melihat dan yang kita saksikan itu sudah sempurna pada diri sendiri itu dia. Ini yang diri yang telah bersyahadat itu. Ini diri yang bersaksi itu. Makanya kalau udah benar syahadatnya, setelah syahadat apa lagi? Setelah syahadat apa lagi? Rukun Islam ada berapa? Ada 7 atau 6? Itu. Makanya sebelum sholat itu benarkan syahadatnya dulu. Nih. Syahadat. Syahadat. Udah benar kita udah menyaksikan dia pada diri ini baru udah habis itu sholat. Setelah syahadat sholat. Setelah Bapak Ibu menyaksikan Allah, sudah nyata rupanya yang disebut insan pada diri Bapak Ibu sendiri. Ini yang diri yang kelima. Ini diri yang syahadat itu. Baru ada sholat di situ. Ini sholat yang sudah menyaksikan. Maka siapa sholatnya tidak menyaksikan Allah, batal dah tuh dah. Ini bahasa hakikat ya. Kalau bahasa fikih kan tidak seperti itu. Kalau bahasa fikih apa? Halo? Kalau bahasa ilmu fikih, kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun sholat, dah sah itu dah. Tapi dalam bahasa hakikat, mesti menyaksikan Allah. Inilah yang disampaikan oleh orang-orang arifin.
Seperti Imam Ali, la na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat. Ini pula yang dikatakan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah itu benar-benar hatimu yakin. Mana yang katakan yakin? Sembahlah Allah itu benar-benar kamu yakin. Yang dikatakan yakin apa? Hah? Ini kata Nabi, jangan kata kita. Kata Nabi kita arahkan. Yang dikatakan yakin, al-imanu kullu. Iman yang iman sempurna. Mana yang katakan iman yang sempurna? Hah? Apa? Iman yang sempurna tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabbmu itu benar-benar hatimu tuh yakin. Berarti mana yang dikatakan yakin? Udah terjawab. Kata Nabi, al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Sekarang, mana yang dikatakan iman yang sempurna? Apa Pak Zuar? Iman yang sempurna itu adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna di mana kamu sudah menyaksikan Allah. Kalau kita sudah menyaksikan Allah, itu udah benar syahadat kita itu. Udah benar syahadat kita tuh. Makanya sebelum sholat, saksikan Allah lebih dahulu. Sebelum sholat, pandang Allah dahulu pada diri. Sudah terpandang Allah pada diri, sudah terlihat Allah pada diri. Baru ada sholat di situ. Makanya sholat yang didirikan itu mesti sholat yang menyaksikan Allah. Siapa sholatnya tidak menyaksikan Allah, maka sholatnya batal. Itu dia. Makanya ketika sholat, sebelum kita takbir, sebelum menyebut Allahu Akbar, kita sudah menyaksikannya. Udah disaksikan Allah dulu, baru Allahu Akbar. Ikut Tuhan lalu disaksikan ya dong. Tuhan masih di langit aja baru ada takbir sih langsung. Contoh, ini ilustrasi Ustaz bawakan. Ustaz mau mengaji ke Kubang. Nah, ke Kubang tahu kan? Jangan ke Kubang lagi. Ustaz mau pergi ke rumah Bapak Ibu, pergi bertamu aja lah. Ya, Ustaz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu. Nah, Ustaz masih di majelis baru. Lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz. Itu yang pertama. Ustaz masih sini? Apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Ya kan? Yang kedua, Ustaz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu ke rumah. Lalu Ustaz pergilah ke rumah Bapak Ibu. Setelah Ustaz sampai di depan pintu Bapak Ibu, lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz. Pertanyaannya, mana ungkapan yang paling benar? Ketika Bapak Ibu menyebutkan Assalamualaikum itu, sebelum Ustaz hadir, sebelum Ustaz nampak, atau setelah Ustaz hadir dan nampak sama Bapak Ibu? Mau? Setelah hadir Ustaz dah nampak Ustaz, baru bilang apa kabar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz, masuklah Ustaz. Kalau Ustaz masih di sini, lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustaz. Apa kabar Ustaz? Itu apa namanya itu? Itu pesong namanya itu. Paham tak maksud contoh ini? Paham. Kena dipaham-pahamkan lah dulu. Begitu kita takbir itu, saksikan Allah pada diri dulu. Baru saya buat Allahu Akbar. Ini Allah belum disaksikan lagi. Allah belum dipandang lagi pada diri. Udah Allahu Akbar, entah mana-mana Allahnya. Lihat Allah pada diri dulu. Keha. Baru Allahu Akbar di situ. Tuh. Setelah sholat apa lagi itu?
Puasa. Apa makna puasa itu yang sebenarnya itu? Menahan. Imsak. Apa makna imsak menahan itu Bapak Ibu? Tahan. Imsak. Apa maksudnya tahan? Tahan, jangan kamu mengaku kamu itu yang memandang. Tahan, jangan mengaku kamu itu yang mendengar. Tahan, jangan kamu mengaku yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Itulah imsak tuh hakikat puasa tuh. Ini yang tidak imun. Rupanya apa? Rukun Islam ini Bapak Ibu satu paket nih. Jangan dipisah-pisahkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji satu paket. Itu mesti pahami. Supaya apa? Supaya sempurna rukun Islam itu pada diri. Setelah puasa apa lagi? Zakat. Apa tuh zakat? Mensucikan apa? Zakat itu maknanya suci. Siapa yang suci pada diri Bapak Ibu tuh? Allah yang suci. Allah yang suci. Itu maknanya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang wujud, Allah yang ada, maka yang zakat itu maknanya itu adalah suci. Sudah mengenal siapa yang suci itu yang sebenarnya. Nah, kalau diturunkan ke bawah bahasanya, sucikalah diri supaya kita mengenal diri yang maha suci. Kenapa demikian? Diri yang maha suci itu tertutup dengan noda yang ada pada diri. Mungkinkah Bapak Ibu bisa membersihkan baju dengan air yang kotor? Bisa? Bisa. Jadi membersihkan baju yang kotor itu dengan air apa? Dengan air yang bersih. Bagaimana diri kita ini akan bisa mengenal dan menyaksikan Allah kalau diri kita ini dalam keadaan kotor? Maka sucikan diri. Jangan diri ini dikotori oleh dunia. Mana yang dikatakan dunia? Yang dikatakan dunia itu sesuatu hal apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, yang membuat kita lalai dengan Tuhan. Itulah dunia itu. Ya. Apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, apa saja yang membuat kita lalai dengan, itulah dunia. Maka sucikan itu. Barulah kita tahu diri yang maha suci itu. Itu maksudnya. Jadi yang maha suci itu adalah Allah. Tiang fitrah tuh, tiang zakat tuh. Kemudian apa lagi? Haji. Haji itu apa tuh artinya? Apa arti haji? Berkunjung? Berkunjung ke Baitullah. Siapa yang ditemuinya situ? Allah. Ini berkunjung ke Baitullah sampai ke Makkah nak berjumpa Allah. Balik ke Indonesia sampai ke Makkah jumpa Tuhan di situ. Baik ke Makkah nak bersobok Tuhan dah. Tapi sampai di Indonesia menujulah Pekanbaru. Masuk di Bancis baru bersobok Tuhan di situ. Tuh. Haji adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Orang yang sudah fana. Orang yang sudah bakoh. Tuhan dia. Itu yang katakan haji itu. Kalau dah sempurnakan zahirnya ke Makkah, barulah pulangnya disebut Kiai Haji. Kiai Haji. Ini adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhan, baru Kiai Haji. Bukan gelar-gelar sembarangan. Ini mentang-mentang dari pondok keluarnya pakai selendang panjang-panjang, itulah Kiai Haji itu. Bukan seperti itu maknanya. Kiai Haji itu orang yang sudah berkekalan, orang berkesenambungan dengan Tuhan. Itu yang Kiai Haji itu. Tapi kalau dia belum pergi ke Makkah, saja namanya.
Makanya jangan Bapak Ibu buta dengan gelar-gelar nih. Nah, itu aja perlu. Ya, gelar yang tertinggi itu adalah hamba Allah. Itu gelar yang tertinggi itu hamba Allah. Hamba Allah. Gelar tertinggi itu hamba Allah. Kenapa? Yang siapa itu siapa? Siapa itu Allah. Itu gelar tertinggi itu. Inilah orang yang sudah duduk pada makom Tuhan. Kalau udah paham makna hakikat hamba Allah, yang hamba itu hamba Allah, hamba itu yang Allah. Hamba Allah. Ya, itu yang duduk pada makom Tuhan tuh. Kalau udah tahu rahasianya. Nah, itu dia maknanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenal dan memahami akan rahasia sejati diri kita ini. Nah, kalau udah paham kita rahasia sejati diri kita, maka dah khatam namanya kaji itu. Tak nampak lagi diri kita ini. Bahasa Ustadz, tak terpandang sama Allah lagi. Tak terlihat sama Allah lagi bahwa ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak terlihat sama Allah, ada diri yang lain selain daripada dirinya. Rupanya Allah lah yang melihat dan menyaksikan dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Nyata wujud rupanya yang sebut namanya insan. Itu yang khatam tuh. Tidak ada bayang-bayang dirinya lagi itu. Itu yang dah khatam tuh dah. Sampai ajal kita Pak Haji aku matilah leh. Nah ada mesti ditakui kali itu Bapak Ibu. Ikhlas aja lagi itu. Ya. Nggak ada yang mesti ditakutkan lagi itu. Inilah orang yang khatam tuh dah. Makanya sebelum Israel datang, matikan diri. Sebelum ajal datang, matikan diri. Supaya kita benar-benar tidak terpandang lagi diri kita ini sama Tuhan. Tak nampak sama Allah kita ini yang berbuat lagi. Tak nampak sama Allah kita ini yang hidup lagi. Yang hidup itu aku, yang berbuat itu aku, yang wujud itu aku, kata Allah. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin, aku segala-galanya itulah aku dalam keakuan aku. Aku. Sampai ke lidah itu, tidak menyebut-nyebut lagi itu. Itu yang sempurna itu Bapak Ibu. Ini saja mungkin Bapak Ibu udah panik aku dari tadi. Mari kita buka musakarah dan tanya jawab kita tentang memahami akan rahasia diri sejatinya diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.